Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha? Semoga sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan melanjutkan materi muatan bahasa Indonesia, menguraikan informasi pada teks non-fiksi ke dalam bentuk peta pikiran. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajarannya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dua orang siswa sedang melakukan percakapan. Alhamdulillah, saya sudah paham cara mencari informasi dari bacaan dengan menentukan ide pokok. Kemudian temannya menjawab, iya, saya juga. Alhamdulillah. Saya mau belajar bagaimana cara menguraikan informasi dengan menarik. Wah, bagaimana caranya? Saya juga mau belajar. Ayo kita belajar bersama. Percakapan tadi sama seperti apa yang anak-anakku sudah pelajari minggu lalu. Anak-anakku sudah belajar bagaimana menentukan atau mencari informasi pada teks non-fiksi dengan cara menentukan ide pokok dan dengan cara membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menguraikan informasi penting pada teks non-fiksi. Nah, caranya ada dua. Yang pertama melalui kalimat dan tabel. Kedua, menggunakan peta pikiran. Penasaran seperti apa? Kita lihat contoh berikut ini. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh menguraikan informasi dengan cara yang pertama melalui kalimat dan tabel. Teks yang kita ambil adalah letak geografis dan pengaruhnya pada buku tema 5 anak-anakku sekalian, tepatnya halaman 78-79. Berisi kolom pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Ini adalah dengan cara membuat bagan. Teks, pola interaksi antar organisme pada buku tema 5 anak-anakku sekalian, halaman 98. Pola interaksi antar organisme di sini dijelaskan menjadi 4 jenis, yaitu predasi, antibiosis, kompetisi, dan netralisme. Penjelasannya bisa anak-anakku baca. Nah, bagaimana caranya menguraikan informasi dengan membuat bagan? Yang pertama, tentukan ide pokok setiap paragraf. Ya, setelah kita membaca teks dengan seksama tentukan ide pokok setiap paragraf. Kemudian yang kedua, buat daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Bisa menggunakan tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar lebih jelas, kita langsung saja ke contoh teks Kesatuan Indonesia tema 5 halaman 89. Persatuan dan kesatuan di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, sekolah, keluarga, persatuan dan kesatuan sangat penting. Nah, ini anak-anak baca dengan seksama untuk menentukan ide pokoknya sampai paragraf semua selesai. Setelah kita baca baik-baik, ternyata ide pokok paragraf pertama adalah persatuan dan kesatuan sangat penting. Yang kedua, paragraf kedua yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Setelah mengetahui ide pokoknya, kita membuat pertanyaan. Untuk paragraf 1, kita buat pertanyaan. Pertanyaan untuk paragraf 1, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting? Jawabnya, persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, apa yang terjadi jika kita menjaga persatuan dan kesatuan? Jawaban, salah satunya pekerjaan yang sulit akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Kemudian, di mana perilaku persatuan dan kesatuan dapat diterapkan? Ini untuk paragraf kedua Jawabannya, persatuan dan kesatuan juga dapat diterapkan di sekolah. Kedua, bagaimana cara menerapkan persatuan dan kesatuan di sekolah?
Nah, jawabannya persatuan dan kesatuan di sekolah dapat dilakukan. Cara melaksanakan piket kelas, menaati peraturan, saling membantu, dan lain-lain. Setelah anak-anakku membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan, maka susunlah informasi tersebut ke dalam kotak pikiran. Jangan lupa menulis judul bacaan tersebut, yaitu persatuan dan kesatuan di sekolah. Untuk informasi pada paragraf pertama, persatuan dan kesatuan sangat penting dalam mencapai tujuan. Kemudian pada paragraf kedua, persatuan dan kesatuan dapat diterapkan di sekolah. Cara menerapkan persatuan dan kesatuan di sekolah salah satunya saling melakukan piket, saling membantu, taat pada peraturan sekolah. Demikian penjelasan singkat dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.